Seorang wanita berusia 20 tahun ditemukan tewas misterius di dalam kamar kosnya di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. Terungkap sang calon suami korban justru menjadi salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Lantas apa yang melatar belakangi perbuatan keji para pelaku? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Hendak menikah, seorang gadis dihabisi calon suami. Tania Maulina tiba-tiba membuat geger warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di Jalan Sumur Batu. Padahal gadis berusia 20 tahun itu disebut akan menikah dengan kekasihnya Muhammad Bakdi. Sang kekasih dan kedua rekannya yang sempat mampir ke rumah kos Tania menyebut Tania meninggal karena sakit. Namun kakak Tania tak serta-merta mempercayai kematian adiknya. Ia pun melaporkan peristiwa ini ke polisi. Ya, awalnya saya lagi di rumah, Mas. Keadaan saya lagi posisi tidur. Nah, terus ada tetangga dari si cowoknya adik saya datang ke rumah. Bilang adik saya yang bernama Tania lagi sakit. Minta kakak sama KTP. Saya bilang sakit apa? Padahal ini anak barusan habis WA-an sama saya sekitar jam 18.55. Dia ngebales pesan saya, bilangnya lagi di Bekasi. Saya tahu dia lagi di kosan itu sebenarnya. Tapi saya diem aja, saya tahu karena kan saya kan sebagai kakak, jadi saya tahu adik saya jelas bagaimana lah ya. Saya sebelumnya ke keluarganya nih cowok nih, ke rumah keluarga cowok, katanya adik saya udah dibawa ke rumah sakit Tarakan. Setelah saya bawa ke rumah sakit Tarakan, tuh keluarga cowok bilang kalau adik saya meninggal. Itu cowoknya teman atau kekasihnya? Itu kekasihnya, itu dia udah mau menikah tuh. Fakta mengejutkan pun terungkap. Muhammad Bakdi, kekasih Tania, rupanya menjadi satu dari 3 pelaku yang menghabisi nyawa Tania. Tak hanya dibunuh, Tania rupanya sempat disekap, diperkosa dan dianiaya sebelum akhirnya meregang nyawa. Lantas apa motif para tersangka ini hingga tega berbuat keji? Hasil pemeriksaan kami terhadap salah satu tersangka, di mana dengan inisial MBA ini statusnya adalah pacar daripada korban MBA. Dia mengakui bahwa si MBA ini merasa sakit hati kepada korban. Sudah diingatkan terkait dengan pekerjaannya dia sebagai menerima panggilan mungkin dari pria lain atau istilahnya open BO. Nah, ini yang membuat si tersangka dengan inisial MBA ini merasa sakit hati kepada korban. Kemudian dia mengajak kedua temannya untuk melakukan pemerkosaan kepada si korban. Terlepas dari apapun kesalahan korban, tindak kekerasan tentu tak bisa jadi pembenaran calon suami korban. Apalagi pelaku adalah orang terdekat. Pelaku sudah berencana gitu ya, mungkin berencananya pada awalnya tidak sampai menghilangkan nyawa si korban. Hanya misalnya sekedar melampiaskan rasa amarahnya, kecemburuannya gitu ya. Tapi direncanakan di sini dengan posisi bahwa si pelaku mengajak serta beberapa orang temannya gitu ya, 2 orang kan, pelaku berjumlah 3 orang. Nah, di mana salah satu teman si pelaku juga sempat merasakan rasa sakit hati akibat ada perkataan-perkataan dari korban yang sifatnya kasar atau menyinggung hati si pelaku gitu ya, teman si pelaku ini. Nah, itu juga bisa menjadi motif yang melatar belakangi akhirnya terjadi pembunuhan ini.
Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini diancam dengan pasal 285 KUHP dan 170 ayat 2 KUHP huruf ketiga dengan ancaman hukuman lebih dari 12 tahun penjara. Tania pun kini sudah beristirahat dengan tenang. Ia dimakamkan di kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap para pelaku mendapat hukuman setimpal.